Semua, perkenalkan nama aku Kira Salsabila Khairunisa. Aku dari kelas 10-6, absen 20. Hari ini aku membuat video bioteknologi konvensional dengan mengambil pembahasan dari pembuatan tempe. Tujuan dibuatnya tugas itu sendiri, pertama, mengetahui cara kerja atau proses pembuatan tempe dengan menggunakan bioteknologi. Kedua, mengetahui bagaimana cara berfermentasi dalam tempe, dan terakhir, menginformasikan pemanfaatan bioteknologi dalam pembuatan tempe kedelai. Yang kedua adalah dasar materi. Tempe merupakan salah satu makanan tradisional yang ada di Indonesia, yang tergolong ke dalam produk bioteknologi konvensional. Proses pembuatan tempe tidak lepas dari bantuan mikroorganisme Rhizopus sp, atau biasa dikenal dengan ragi tempe. Ragi tempe atau Rhizopus sp disebut juga sebagai starter tempe atau inkulum tempe. Ragi tempe merupakan kumpulan spora kapang, dan jamur yang digunakan sebagai bahan untuk pembibitan pada pembuatan tempe. Ragi tempe ini biasanya menggunakan beberapa campuran jenis jamur seperti Rhizopus oryzae, Rhizopus oligosporus, Rhizopus stolonifer, atau Rhizopus argyrus, sehingga dapat membentuk padatan kompak berwarna putih pada tempe. Jamur yang sering digunakan untuk pembuatan tempe biasanya menggunakan jamur Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae. Pembuatan tempe kita memerlukan alat dan bahan. Bahannya sendiri yaitu kacang kedelai dan ragi. Sedangkan alat-alatnya yang diperlukan adalah baskom, panci, plastik, saringan, kompor, dandang, dan sudip. Langkah-langkahnya, yang pertama, biji kedelai yang telah dipilih dibersihkan dan dicuci dengan air bersih. Kemudian direndam dengan air bersih selama 1 hari 1 malam. Hal ini bertujuan untuk menggunakan kedelai dan juga agar mudah melepaskan kulit ari dari kedelai atau proses hidrasi, agar biji kedelai menyerap air sebanyak mungkin. Kedua, lalu kedelai direbus sampai mendidih dan melanjutkan perebusan sampai kedelai kelihatan empuk. Ketiga, setelah kedelai direbus, hasil rebusan kedelai ditiriskan. Lalu, kulit ari kedelai dibuang dengan cara diremas-remas sampai bijinya terbelah dan kedelai menjadi bersih. Keempat, kedelai yang telah dibuang kulit arinya dicuci bersih, lalu ditiriskan. Proses pencucian akhir dilakukan untuk menghilangkan kotoran yang mungkin dibentuk oleh bakteri asam laktat dan agar biji tidak terlalu asam. Bakteri dan kotorannya dapat menghambat pertumbuhan fungi. Kelima, setelah rebusan kedelai dingin, taburkan ragi atau bibit tempe sebanyak 1 gram ragi per 1 kg kedelai secara merata dengan alat pengaduk. Keenam, kedelai yang sudah dicampur ragi atau bibit tempe dibungkus dengan plastik yang sudah ditusuk-tusuk dengan jarum. Setelah itu disimpan selama 2 hari. Pengamatan dilakukan selama 2 hari guna melihat proses berlangsungnya fermentasi. Dan yang terakhir, setelah tempe disimpan 2 hari, maka seluruh permukaan kacang kedelai tertutup jamur. Eksperimen saya ketika membuat tempe. Di sini ada beberapa foto. Yang pertama, yang di foto pertama adalah saya ketika menaburkan ragi ke kacang kedelai. Kedua, saya memasukkannya ke dalam kantong plastik yang sudah ditusuk-tusuk jarum. Dan hasil yang terakhir adalah ketika kacang kedelai sudah dimasukkan ke dalam plastik dan siap untuk difermentasi selama kurang lebih 2 hari. Selanjutnya adalah hasil.
Hasil di hari pertama dan kedua, pencampuran larutan tempe pada kedelai belum terlihat adanya pertumbuhan dan perkembangan pada bibit tempe. Dan di hari ketiga mulai terbentuk benang-benang atau hifa. Hifa terlihat kedelai menutupi, dan setelah 72 jam adalah puncak fermentasi, karena hifa telah menutupi permukaan kedelai secara keseluruhan dan saling mengikat pada kedelai. Kesimpulannya adalah pembuatan tempe dapat dilakukan dengan cara manual. Selain itu, tempe juga memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi bila dikonsumsi oleh masyarakat umum. Proses pembuatan tempe merupakan proses penanaman mikroba jenis jamur Rhizopus sp. Medra kedelai sehingga terjadi fermentasi kedelai oleh ragi. Hasil fermentasi menyebabkan tekstur kedelai menjadi lunak. Terurainya protein yang tergantung pada kedelai menjadi lebih sederhana. Tempe terbuat dari kedelai dengan bantuan jamur Rhizopus sp. Peranan Rhizopus oryzae adalah mengubah protein kompleks kacang kedelai yang sukar dicerna jadi protein sederhana yang mudah dicerna karena adanya perubahan kimia pada protein, lemak, dan karbohidrat selama proses fermentasi. Kedelai menjadi tempe akan dihasilkan antibiotika yang akan mencegah penyakit. Sekian video dari saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.